المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه آية الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد اعلموا معاشر الحاضرين والحاضرات أن الله تعالى جل قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Bu, udah belum ngobrolnya? Pantesan kata Pak Abbas Haji Derajat, ini apa yang ngaji yang dalam TV pengen 20 ngejar sender, kalau udah nyender nunduk nangis, cuma nangisnya bukan dari mata, dari mulut. Namanya apa? Killer, kalau kata nanti deblek namanya. Saya dapat ilmu. Ikutin semuanya. Ketika baginda Rasul melaksanakan Mi'raj, Allah perlihatkan satu kaum, mereka menanam hari itu. Hari itu mereka panen. Setiap mereka panen, langsung panen lagi, kemudian panen lagi, dan panen lagi, tidak pernah berhenti. Baginda Rasul bertanya, wahai Jibril, balasan apa yang Allah berikan buat kaum tersebut? Paham Bu? Paham Pak? Santri paham? Baginda Rasul ketika melaksanakan Mi'raj melihat satu kaum, pada hari itu dia nanam, pada hari itu dia panen. Tanya Pak Abbas, pernah gak hari itu dia nanam singkong, hari itu dia panen singkong, pernah gak? Gak ada. Cari termasuk insinyur lulusan IPB pertanian Bogor. Cari sehebat apapun ahli pertanian, bisa nggak hari itu nanam pisang, hari itu panen pisang, bisa nggak? Kagak ada yang bisa kecuali nanam orang. Sekarang rame percepatan nikah baru 2 bulan, hamil 3 bulan. Itu bibit unggul namanya. Dari IPB kali ini. Ngeri, naudzubillah sama Allah. Nikah baru 3 bulan, hamil udah 5 bulan, namanya percepatan. Percepatan juri namanya tuh. Apa namanya Jindo maju. Roti gibri kuring.
Anak santri saya Bib Wali itu kalau ngaji ngejah, cuman ada satu yang ngaco. Orang mengejah alif fathah a, lemah a, ba fathah ba, lam lemah lu baba. Ya Allah, baginda Rasul kaget. Hebat amat wahai Jibril. Hari itu nanam, hari itu panen. Anehnya lagi habis panen. Kemudian kata malaikat Jibril jawabannya, Alladzinal mujahiduna fi sabilillah. Rasul sampaikan ke ibu-ibu yang ada di Nurul Hikmah, bapak-bapak, pemuda-pemudi, Allah siapkan balasan yang luar biasa ketika baginda Rasul Mi'raj diperlihatkan kekuasaan zaman yang telah lampau, zaman yang sedang, zaman akan datang. Makanya Rasul tahu apa yang akan terjadi karena Rasul sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Tadi dibaca sampai saat Musa. Linuriyahu min ayatina. Enak gak Bu? Saya mau tanya mulai sekarang, kalau manggil orang tua jangan sebut namanya, siap? Kemarin ada nggak anak kita yang manggil orang tua dengan namanya? Ada. Bahkan bukan hanya dengan namanya, orang tua kadang diledeki. Emaknya nasehatin dia katain dasar nelampir. Berarti kalau emaknya nelampir dulu anaknya gantong berarti. Ya. Apalagi ke guru, awas hati-hati. Jangankan kita menyakiti perasaannya, menyebut nama guru dengan namanya. Saya didik anak-anak santri saya, dimanapun pidatonya, dimanapun MC-nya, kalau bisa jangan suka berani-berani menyebut nama orang tua dan guru dengan namanya, kecuali dalam keadaan terdesak. Awas anak-anak santri. Sekarang santri makin banyak, spanduknya aja luar biasa. Ada apa itu? Persibaya, Persita, ya macam-macam spanduk sekarang. Tapi kenapa makin banyak santri, makin banyak kemungkaran, makin banyak santri musola makin kosong, makin banyak santri. Kenapa? Makin sedikit yang berjamaah subuh. Betul atau salah? Salah. Anak, masya Allah. Kenapa? Karena sudah banyak di antara santri, di antara anak yang lupa etika tata krama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi, ya, saya jarang sekali kecuali terdesak yang menyebut orang-orang alim dengan namanya, terutama guru-guru saya. Beliau adalah guru saya yang sangat tawadu luar biasa, manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk guru kita Ahibul Kiram Sayyidul Wali Al-Habib Nabi bin Saudi Al-Qadri, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita butuh ngaji. Makanya kalau hadir PHBI jangan ngejar beseknya dong, jangan ngejar santunannya dong. Santunan mah sehari dua hari habis, apalagi pakai jalan-jalan ke pasar anyar. Betul nggak? Tapi kalau ibu ngajak ibu ke sini, suruh ngaji, kemudian dapat ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis sampai nanti ke hari kiamat. Ilmunya bakal nolongin anak kita. Amin ya rabbal. Anak yatim kalau bisa yang besar-besar jangan pulang. Gedean saya kalau datangnya cuma ngejar bingkisan doang, bingkisan mah kecil, tapi pahala ngaji
Hasan baginda Nabi Muhammad. 1 jam kita duduk di pengajian sudah punya tabungan 1 triliun. Berapa Bu? 1 triliun. Kita 1 triliun Bu, cuma kalau namanya doang. Pernah lihat ya duitnya? 1 miliar. Pernah lihat 1 miliar? 1000. Itu mah biasa goceng. Oh sayang, makanya awas hadirnya di tempat ini supaya ada ilmunya, karena ilmu luar biasa. Sayang kalau kita udah capek-capek berpahala, cuman kurang besar ditambah dengan kebesaran ilmu. 1 jam duduk di pengajian, pulang kita bakal maintain paling sedikit 1 triliun. 1 triliun. Siapa yang bisa 1 jam tanya pejabat, 1 jam tanya petani, 1 jam tanya pedagang, 1 jam tanya pembisnis, apakah mereka bisa menghasilkan 1 jam 1 triliun? Hanya orang-orang yang mau duduk di pengajian dengan serius, Allah siapkan pahalanya sama dengan orang yang punya tabungan 1 triliun. Masya Allah, berarti ini yang hadir orang-orang kaya semua. Yang hadir orang kaya-kaya semua. Makanya dulu lagi kecil kita sudah dibilangin, Mak, saya mau kok banyak bulunya, lu calon kaya. Kaya apa? Kaya monyet. Padahal subur. Saya dadak berbulu, ke pinggir dikit buluan, turun dikit apalagi itu mah. Kaya pahala, arti bulu itu kaya pahala. Kumis dicetik, disetik jadi pahala. Bulu ketiak dicabut jadi pahala. Bulu yang lain kalau laki-laki sunnahnya dicepak, kalau perempuan sunnahnya dicabut. Kaya pahal. Kata nenek-nenek Pak Ustadz, ilokan yang dituang pahala, awas jangan nyepelein sunnah. Cucunya Abuya Uci, keponakannya Abuya Kiai Ume pernah menceritakan ada nenek-nenek yang nganggap enteng urusan pahala sunnah, nyukur, ngerok, nyabut bulu anuan, bulu kelek. Masa Ustaz yang begitu pahala, akhirnya dia gak cukur-cukur. Maklum di kampung pas dia renang di sungai, kebenaran tetangganya ada yang kehilangan bulu induk. Pas dia cari, ya ini nih bulu induk gua nih. Pas ditarik, gara-gara nyepelein sun, ini nih nenek-nenek yang nyuri induk saya. Akhirnya nenek-nenek marah gara-gara bulu ini gua dituduh nyuri, dikerok bulu. Pas udah dikerok, dibuang di samping kanan, ada tetangganya yang kehilangan kambing. Wah, ini bulu kambing gua nih. Nenek ini yang nyuri dituduh lagi aja gara-gara nyepelein sun. Udah dikerok, akhirnya di tengah-tengah rumah tunggu gara-gara lu gua dituduh maling, di gara-gara lu di tempat ini. Pas kedengeran sama tetangganya bilang nangka, ini nih nangka yang kemarin hilang. Sial nggak? Kena tuduh nggak? Gara-gara nyepelein sun. Kita yang hadir kaya, orang yang sedang santai kelihatan kalah sama kita yang hadir. Allah bakal siapkan tempat yang lebih bahagia buat kita, yaitu surganya Allah Subhanahu. Makanya kita bersyukur pada acara malam ini. Kalau saya sebutkan satu persatu akan makan waktu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah tidak terhalang oleh dinding dan jarak. Pengetahuan Allah tidak terhalang oleh gelap. Jangankan sebesar kita, di dalam tubuh kita ada kutu di rambut, Allah tahu. Maka semuanya insya Allah dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu.
Ibu dan bapak, ketika baginda Rasul melaksanakan Isra Mi'raj, nih supaya dapat ilmu, di surga Bu, debunya aja bakal jadi masker yang hebat. Kita mah sekali pakai masker, dari mulai yang mahal sampai yang murah. Ada masker yang murah 25.000 yang diaduk sama air panas, yang bau kopi ditempel di muka kita kayak grandong. Masker yang murah. Tanah surga Ibu, Bapak, anak muda, bukan hanya debunya yang gagah, bahkan tanahnya subur. Saking suburnya tanah surga, kalau kita nanam satu pohon di surga, saking suburnya nanti satu pohon buahnya ada 70 macam buah. Subur enggak? Hebat enggak? Di kita, di dunia baru aja ada pisang buahnya nangka udah rame. Bener nggak? Rame di YouTube, rame di TikTok, pohon pisang buahnya nangka. Kan sekarang mabuk Pak, apa aja di videoin YouTuber. Ibu bakal makin banyak tanamannya, bapak makin banyak tanamannya, dengan cara bagaimana kata Nabi Ibrahim, perbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Lumayan. Insya Allah nih, gara-gara hadir pada malam ini sudah punya akuan satu pohon di surga. Daripada kebanyakan nonton TV, Masya Allah, mendingan nambahin tanah di surga. Kagak usah pakai AJB, kagak usah pakai sertifikat, tinggal baca subhanallah, banyakin pahala, banyakin tanah di surga. Amin ya rabbal. Subhanallah wala subhan Alhamdulillah udah 2 pohon di surga, amin. Yang gak dateng masih tinggal kacian deh lu, nanti di surga pengen naik, gua enak aja lo. Gua mah malam-malam masih deprok dengerin pengajian, lu sih nonton TV mulu. Gua mah panen di surga, tinggal gini aja, kita alhamdulillah. Pak Ustadz itu mah lagu anak muda, pengen yang kayak tua boleh. Subhanallah wala ilaha wala haula illa. Yang belum mau sholat supaya tergerak mau sholat. Amin. Yang sudah mau sholat supaya bisa nikmatin pahala sunnah dan qobliyahnya. Bu, Pak, sampaikan ke keluarga kita. Baginda Rasul melihat satu kaum ketika Mi'raj yang kepalanya dipukul. Jepret, dipukulnya bukan hanya luka, dipukulnya bukan hanya memar, sampai hancur kepala. Na'udzubillah, subhanallah. Ini adalah tarbiyah keimanan, supaya kita yakin apa yang disampaikan baginda Rasul. Baginda Rasul ketika Mi'raj melihat satu kaum yang kepalanya dipukulin sama malaikat sampai hancur, bahkan otaknya keluar. Setelah hancur, diutuhkan lagi, dibajar lagi, hancur lagi, diutuhkan lagi, tajar lagi. Na'udzubillah, subhanallah. Baginda Rasul
Rasul nanya kepada malaikat Jibril, ini gambaran umatku yang seperti apa ya Rasul? Malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum an salatil maktubati. Awas Bu, sampaikan ke anak-anak kita, sampaikan ke suami, sampaikan ke istri hasil ilmu Mi'raj. Baca dalam kitab Garbir, baginda Rasul ngelihat satu kaum sejarah ketiga yang dipukulin kepalanya sampai hancur gara-gara mereka gambaran di dunianya kepalanya tidak suka dipakai sujud kepada Allah. Masya Allah, sepohon kayu lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa berkah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asani wa tarati abata yati ratana alabi ya Muhammad ladubi wa tarati abata yati ratana alabi ya Muhammad. Mudah-mudahan lewat hikmah meningkatkan keimanan. Kita harus percaya bahwa Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu, bahwa Rasulullah melihat gambaran-gambaran yang akan datang, siksaan dan juga surga yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya kepada bapak dan ibu pemuda-pemudi, yakin gak baginda Rasul melaksanakan Isra? Yakin gak baginda Rasul diperlihatkan surga? Yakin gak baginda Rasul diperlihatkan neraka? Yakin gak baginda Rasul mengancam orang-orang yang sengaja ninggalin sholat bakal disiksa oleh Allah? Yakin gak orang-orang yang menjaga sholat dengan baik akan dijamin hidupnya berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya baca hadis saya Bapak dan Ibu, banyak contohnya. Ya, teman yang luar biasa sholatnya, hidupnya diberikan keberkahan. Mulai sekarang si tahu suami kalau pengen usahanya berkah, dagangnya berkah, taninya berkah, kerjanya berkah, jaga sholat 5 waktu. Segala penyakitnya dijauhkan dari segala penyakit, termasuk panitia, termasuk DKM, Pak RT, Pak RW dan yang lainnya, termasuk juga ibu dan bapak para donatur. Insya Allah semua yang terlibat pada malam ini termasuk yang hadir, mudah-mudahan kita nanti bisa memetik bagaimana hikmah dan nikmatnya pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibarakatul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita pulang dari sini semuanya pada nenteng. Nenteng apa? Nenteng apa? Berkah mulu, nenteng paha 1 triliun malam ini mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu ibadu wa nihina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa nuridat wa sirri syari fi sa'iril asma'i wa sifat.
اللهم يا دائم الكل على البرية يا باسط اليدين بالعافية يا صاحب المواهب الشنية صل على سيدنا محمد خير الورى سبيله واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الأشياء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العمر وسعة في الرزق ودرجة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعملا من العذاب وناصبا من الجنة وقولا في شكرة الموت ونجاة من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عليم يا غفار يا كريم يا مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. اللهم هذا دعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. دعوناك يا الله كما أمرتنا استجب دعاءنا كما وعدتنا. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا في دينك دين الإسلام. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Request buat hadroh nanti sudah Allah ya, biar bareng-bareng sambil yang lain menunggu panitia. Mana panitia?